Selamat siang Pak Edi, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang perencanaan reklamasi tambang PT Makmur Lestari Primatama. Di sini kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Karisma Kristi Belwawin, dengan NIM 0731919012. Dan 2 rekan saya, Saya Steven Kodrat Utama dengan NIM 0732202063. Dan saya Metil Asin Restohang dengan NIM 07302237. next. Di sini ada identitas perusahaan. PT Makmur Lestari Primatama merupakan perusahaan pertambangan nikel laterit yang berdiri sejak 12 September 2016 dan telah mengantongi izin usaha pertambangan IUP operasi produksi seluas 407 hektar. Berdasarkan SK Bupati Konawe nomor 407 tahun 2014, lokasi kegiatan berada di Kecamatan Langkikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Metode pertambangan yang digunakan adalah sistem tambang terbuka atau open pit mining dengan kegiatan penambangan, pengangkutan, penimbunan overburden, serta penataan lahan pasca tambang yang terintegrasi. Next. Kemudian ada lokasi dan aksesibilitas. Wilayah operasional PT Makmur Lestari Primatama berlokasi di Desa Molore dan Lemeru, Kecamatan Langkikima. Akses ke lokasi dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ke Bandara Haluelo Kendari, ditempuh dengan waktu lebih kurang 2 jam 50 menit penerbangan. Dilanjutkan dengan perjalanan darat menggunakan mobil atau bus sejauh lebih kurang 150 km atau sekitar 4 jam 16 menit. Lokasi berada di area berbukit dengan topografi sedang dan memiliki akses jalan tambang internal yang mendukung kelancaran transportasi alat berat dan logistik. Next. Kemudian ada tata guna lahan. Kondisi lahan sebelum pendambangan terdiri atas hutan sekunder, semak belukar, dan sebagian lahan kebun rakyat. Rencana tata guna lahan pasca tambang mencakup pemulihan ekologis melalui revegetasi seluas sekitar 60% dari total IUP. Pemanfaatan void sebagai danau konservasi serta pengembangan lahan untuk fungsi sosial ekonomi seperti jalur wisata tambang, kawasan agroforestry, dan pemukiman terpadu berbasis masyarakat sekitar tambang. Kemudian ada program reklamasi luas dan lokasi. Reklamasi direncanakan pada area seluas 23,2 hektar, mencakup 23 blok reklamasi, masing-masing seluas 1 hektar dan 1 blok tambahan seluas 0,2 hektar. Area ini tersebar di bekas pit tambang, timbunan batuan penutup, bekas jalan tambang tidak aktif, kolam sedimen, dan fasilitas tambang yang telah dihentikan operasinya. Pemilihan lokasi berdasarkan prioritas tingkat gangguan lahan dan rencana tahunan. Kegiatan operasi produksi. Di sini saya akan melanjutkan. Peralatan reklamasi. Peralatan utama yang digunakan dalam kegiatan reklamasi meliputi 1 unit bulldozer merek Komatsu D85E SS untuk perataan permukaan, 2 unit ekskavator PC200 untuk pemindahan overburden dan topsoil, serta 2 unit dump truck Hino 600 sebagai sarana angkut material. Teknik pelaksanaan melibatkan proses mekanis berupa perataan, pembentukan kontur, pelapisan tanah pucuk, dan revegetasi secara progresif sesuai dengan tahap pengembalian fungsi lahan. Next.
Selanjutnya ada penata gunaan lahan. Penata gunaan lahan dilakukan melalui pengisian lubang bekas tambang atau yang disebut dengan void dengan overburden sebanyak 1.127.000 meter kubik untuk mengembalikan topografi ke bentuk aman atau stabil. Setelah kontur dibentuk, lapisan tanah pucuk sebanyak 232.000 meter kubik ditebarkan merata sebagai media tanam. Area penunjang seperti jalan tambang yang tidak digunakan dan bekas kolam sedimen juga diratakan dan dimanfaatkan kembali sebagai jalur akses desa, zona hijau, dan juga penyangga ekologis. Next. Di sini ada revegetasi. Revegetasi dilakukan pada lahan seluas 23,2 hektar dengan pola tanam 3 kali 3 meter. Total tanaman yang ditanam sebanyak 25.886 batang dan terdiri dari 10.345 tanaman cepat tumbuh seperti sengon dan kaliandra serta 15.532 tanaman lokal seperti ketapang, jambu mete, dan trambesi. Sebanyak 522 kilogram benih tanam penutup tanah cover crop juga disebar untuk mempercepat perlindungan permukaan tanah dan meningkatkan kestabilan lereng. Next. Di sini selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan dilaksanakan selama 3 tahun semenjak tanaman ditanam dengan kegiatan utama berupa penyiraman 2 kali sehari, pagi dan sore, dan selanjutnya pemupukan sebanyak 12 kali menggunakan kompos dan pupuk NPK, serta pengendalian gulma dan hama melalui penyemprotan herbisida seperti Roundup. Selain itu dilakukan pemantauan berkala terhadap pertumbuhan tanaman, kondisi tutupan lahan, serta stabilitas lereng untuk mencegah terjadinya sebuah erosi dan terjadinya longsor. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria dari keberhasilannya rencana reklamasi ini. Jadi keberhasilan reklamasi ini dapat ditentukan oleh indikator teknis yang mencakup kondisi lahan yang stabil dan bebas erosi, tutupan tanah dengan topsoil secara merata, tingkat keberhasilan tumbuh tanaman minimal 80%, dan cakupan tanaman penutup tanah minimal 70%. Fasilitas penunjang harus berfungsi optimal dan tidak mengalami kerusakan. Seluruh parameter ini dievaluasi melalui pemantauan rutin sesuai pedoman teknis dari Kepmen ESDM nomor 1827 K30 MEM tahun 2018. Next. Jadi di sini ada estimasi biaya reklamasinya untuk subtotal dari biaya langsung dan tidak langsungnya di tahun 2025 ditotalkan menjadi 3.390.059.483 dan pada tahun 2026 3.306.314.978 rupiah dan tahun 2027 ada di 3.820.824.978 rupiah. Tahun 2028 ada di 3.241.815.052 rupiah dan pada tahun 2029 ada di 752.926.050 rupiah. Next. Jadi untuk total estimasi biaya reklamasinya yaitu adalah 15.205.541.535 dengan rata-rata biaya per hektarnya sebesar 655.411.273 rupiah. Biaya tersebut mencakup aktivitas penata gunaan lahan, yaitu 10,4 miliar, revegetasi 1,35 miliar, pengelolaan air asam tambang 250 juta, pekerjaan sipil dan void 466 juta, serta biaya tidak langsung seperti mobilisasi dan supervisi teknis, yaitu 2,69 miliar. Untuk estimasi ini disusun berdasarkan volume aktual pekerjaan dan harga satuan sesuai standar tahun berjalan. Next. Di sini ada pun daftar pustaka yang membantu kami untuk mengerjakan tugas RPT. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.